Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Mas Yunan Salimu. Selamat malam Mas Salim. Ini teman lama yang sekarang aktif di Jakarta menjadi kongkonane Sultan atau konsultan berbagai proyek Bank Dunia, proyek macam-macam. Dulu aktivis, ya sekolah kuliah di Malang dulu, pernah jadi presidium KIPP ya Mas Yunan ya. Iya, iya, ya. Tahun Komi- 98 ya? 98 99 Komite Independen Pemantau Pemilu. Dan akhir-akhir ini malah bikin reseh lagi Mas Yunan ini karena menjadi viral adanya kasus pengurukan di Desa Sidoarjo, tepatnya dari Kalikapas, Kelurahan. ya, kelurahan Sidoarjo Kalikapas, yang itu katanya rumornya, nanti kita konfirmasi ke Mas Yunan, ada yang tanahnya almarhum Bupati kita Fadli, ada yang tanah negara sebagian, yang di belakang sampai belakang kantor dinas perikanan itu. Nah itu sampai tembus ke rumahnya Mas Yunan di belakangnya. Ini ada 11 hektar katanya, nanti kita konfirmasi. Itu diuruk dan menjadi polemik di warga. Maka Mas Yunan berempati, bersimpati, bikin forum warga katanya ya, yang jadi sekretaris. Nah ini kita mau kepingin cerita. Sebenarnya ini masalahnya yang terjadi gimana Mas Yunan kemarin itu? Ya, sebenarnya kebetulan saya kan agak jarang pulang ya, paling lebaran dan lain sebagainya. Itu kejadian kalau nggak salah November 2017, udah agak lama ya kalau. Jadi saya pulang, posisi naik ojek, hujan, menjelang rumah itu banyak sekali tanah di jalan. Depan saya jatuh, motor jatuh. Itu lagi hujan mulai turun, jatuh. Saya masuk rumah nggak lama lagi ada jatuh lagi. Dari situ saya, loh ini siapa yang membuat jalan jadi kotor dan lain sebagainya. Akhirnya saya kontak Pak RT dan lain sebagainya. Maka saya mendapatkan data awal terkait itu. Saya dalami, saya lengkapi data-datanya. Ternyata memang ada persoalan. Menurut saya ada persoalan. Persoalannya apa itu? Persoalan awalnya saya hanya mempersoalkan ini proyek apa kok begitu membahayakan kepada masyarakat ya. Jadi ada galian urukan tumpah di jalan. Itu urukan dari Waduk Joto Sanur ya, pengerukannya? Kalau asalnya dari mana nggak tahu, tapi dari selatan ya, dari selatan ada dump truck masuk ke timur itu ya, ke tanah mantan bekasnya tanah desa, tanah kelurahan, tanah TKD itu, iya, tanah kas desa yang dulunya berubah jadi aset kabupaten. Jadi di situ ada salah satu rumah tetangga yang sudah dibeli, katanya nih developer ya. Disitulah tempat masuknya truk-truk itu masuk ke dalam. Terus Pak RT sebagai wakil warga di sana tidak tahu sama sekali ini apa dan tidak dipamiti dan lain sebagainya. Maka wah ini nggak benar. Saya langsung banyak muncul diskusi-diskusi. Ya, diskusi awalnya saya lengkapi data. Ini apa ya. Terus akhirnya saya menerima kesimpulan bahwa ini akan dibangun sebuah proyek kayak sport center lah. Bahasanya sport center, lapangan olahraga. Nah, dari situ saya terus ini galiannya siapa Pak? Dari mana dan lain sebagainya. Saya telusuri ini proyek apa dan lain sebagainya. Oh ini ternyata proyek nasional multi-years yang 300 miliar lebih itu ya? Ya lebih. Pengerukan waduk itu. Beberapa waduk di 3 waduk, Pericetan, Joto Sanur sama satunya apa ya. itu? Dan yang ngejakan salah satu BUMN dari Jakarta. Namanya?
HK. HK Construction Iya, Utama Karya. Utama Karya. Dari situ saya akan kumpulkan beberapa warga di rumah Pak RT, perlu menyikapi ada fenomena ini ketidakpedulian yang luar biasa dari pemerintah, khususnya pengendali proyek dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi saya menemukan ada banyak regulasi yang dilanggar. Apa saja itu regulasinya yang dilanggar? Ya, kalau sekilas saja RT/RW, jadi tata ruang, rencana tata ruang wilayah. Tata ruang, iya. Ya. Jadi karena di belakang rumah itu adalah dulunya adalah persawahan dan akan dialih fungsikan menjadi spot center. Itu adalah hal yang berbeda banget. Selain RT/RW? RT/RW yang kedua alih fungsi lahan, karena itu lahan pertanian di atas 5 hektar ya. Itu regulasi mengharuskan izin ke Kementerian Pertanian. Jadi nggak mudah langsung. Kenyataannya tidak izin. Ya, itu jadi salah satu hal yang saya tanyakan kepada Pemda. Jadi selain itu tidak ada AMDAL. Nah, maka saya lakukan bentuk forum warga, kita bentuk, sepakati oleh warga, kita membuat langsung saat itu somasi kepada Pemda. Somasi. Ini apa ini dengan sekian argumentasi tadi. Intinya kita menuntut ada dialog. Gitu. Tapi saat itu dari Pemda nggak ada yang hadir hanya pihak perusahaan didampingi oleh kelurahan saja. Mas Yunan jadi sekretaris forum warga itu ya? Iya. Kebetulan saya di sana. Jadi mensomasi saya tujukan ke Badan Aset ya. Badan Aset atau DPPKA waktu itu. Iya. DPPKA. Intinya Pemda Lamongan harus menjawab persoalan-persoalan itu. Satu, ada banyak aroma yang kurang sedap sebenarnya. Bukan rahasia lagi kalau material galian itu adalah tanda kutip liar. Jadi itu adalah aset yang tidak murah gitu kan, dan lain sebagainya. Ketika dialog dengan HK pun nggak bisa menunjukkan izin mengurut di sana itu pakai izin apa? Loh, HK itu statusnya sebagai kontraktor yang pengerukan waduk atau pengurukan lahan? Ya, resminya pengerukan. Jadi pengurukan 3 waduk, tapi tidak punya wewenang pada pengurukan sebenarnya. Ya, benar punya wewenang. Dan itu benar-benar liar. Apalagi yang mendorong terjadinya proses itu adalah pemerintah daerah, maka sangat disayangkan sekali. Isi somasinya apa itu Mas Yunan? Isi somasinya ya warga sangat tersinggung diperlakukan seperti itu. Hal besar yang menyangkut kepentingan warga ke depan, masa depan warga diabaikan. Hak-hak untuk diajak bicara, berpartisipasi dalam pembangunan itu diabaikan oleh Pemda. AMDAL itu harusnya dilakukan ya dengan luasan tanah sekian, karena sebenarnya luasnya berapa itu total? Kalau tanah ganjaran, tanah bengkoknya aja kan 11 hektar kalau nggak salah. Yang tanah Pemdanya, TKD. Tanah Pemdanya. Yang tanahnya Fadli yang rumornya katanya ada di situ berapa hektar? Luasnya nggak tahu ya, tapi kira-kira atas nama siapa nggak tahu. Tapi Sasus di sana sini memang Bapak itu katanya sih punya di situ. Selain depannya ada Alfa itu seberangnya kalau nggak salah berapa lajur ya Pak? Petak itu. Yang sekarang dipakai perumahan itu ya? Properti itu. Iya. Sekarang nggak tahu juga itu. Kalau ditelusuri ya ketahuan. Terus kabarnya Mas Yunan juga didekati orang-orang Pemda, misalnya ada staf DPPKA, ada apa itu kepala DPPKA, macam-macam aset itu gimana responnya? Ya sebenarnya enggak juga. Mereka cuma tanya, maksudnya ini apa Mas? Maksudnya ya
kami sebagai warga Dembangan Baru itu ya pingin kejelasan. Pemda ini sebenarnya maunya apa? Jadi sebagai pemerintah daerah melakukan proses pembangunan kok menurut kami sebagai warga agak serampangan ya. Bagaimana luasan tanah gitu ketika mau diuruk, terus ketika hujan bagaimana? Nasib kami, terus sumber air tanah kami seperti apa dan lain sebagainya. Dampak banjirnya Iya, bagaimana? itu nggak dipikir oleh mereka. Mereka hanya kayaknya berpikir bagaimana Bikin bangunan. material itu gratis dan lain sebagainya. Mungkin lebih dari itu bahkan. Itu semuanya ada harganya kan. Berapa? Terus hasilnya setelah disomasi oleh warga gimana sekarang? Apa imbasnya itu apa? Yang dirasakan warga? Ya, kalau dari yang kasat mata, kalau secara tertulis nggak ada jawaban, Jadi hanya Pak Lurah datang ke rumah terus menjelaskan. Pak Lurah Sidoarjo maksudnya? Iya, Pak Lurah Sidoarjo yang dulu ya. Yang lainnya itu tahun 2019 ya? 17 akhir ya, November. Jadi secara umum tidak lama setelah itu semua tanah yang sudah diuruk diambil kembali, traktor ditarik kembali dan tanahnya diambil atau tanahnya diambil. Tanahnya jadi diambil. Yang sudah diuruk itu diambil, hanya bersisa yang sedikit-sedikit gitu. Traktor ditarik kembali, artinya sepertinya tidak berani meneruskan. Karena memang faktanya tidak punya landasan sama sekali ya. Sekarang posisinya gimana? Kalau tidak diteruskan itu pengurukannya dibiarkan seperti ini atau sampai sekarang ya tetap nggak jelas. Saya nggak tahu rencananya Pemda apa. Apakah memproses perizinan yang misal melengkapi itu, apakah RT RW-nya tidak melanggar dan lain sebagainya. Apakah sudah ada AMDAL dan lain sebagainya. Kalau kami sebagai warga ya akan habis-habisan menentang itu apabila tidak prosedural. Mas Yunan berarti nggak punya berkas-berkas apa keputusannya atau nggak benar perizinan-perizinannya? Saya nggak pernah. Saat itu saya harus balik ke Jakarta ya, ada banyak pekerjaan, jadi dari jauh komunikasi dengan teman-teman di RT seperti nggak ada progres mas, nggak ada. Saya akhirnya tidak terlalu intens mengawal itu sampai ujungnya di mana. Tapi rencananya warga ini tetap membiarkan seperti ini atau ada upaya? Kalau itu dilanjutkan, misalkan terus warga tetap nggak diajak bicara, ya tentunya kami nggak tinggal diam loh. Berarti mangkrak sekarang ini posisinya proyek itu? Nggak jalan, nggak tahu. Menurut Pemda mangkrak apa enggak, apakah memang nggak dikerjakan, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas nggak ada aktivitas proyek, jadi stop sampai di situ. Oke. Terima kasih Mas Yunan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat bahwa perjuangan forum warga itu ternyata minimal ada dampaknya. Bisa menghentikan proses pembangunan. Harus berani, yang penting harus berani. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.